Ada satu yang cuek, gak pernah ikut-ikutan. Dia mah molor aja di dalam. Ih, amit-amit. Dia mah gak peduli, apatis, masa bodohan, ngerengkol terus. Ih, amit-amit. Kadang kotornya politik seperti itu. Bisa terjadi asal kawan bisa jadi lawan, betul? Lawan bisa jadi kawan. على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar. Fasalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil afhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salatu fil islam bimanzilatir ra'si fil badan. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Pelatur waktu, penata acara yang saya hormati, sengaja protokol saya dahulukan karena Asep Mubarak nggak naik-naik ke panggung kalau nggak disuruh sama protokol. Terima kasih Kol. Protokol. Mobil khusus yang sangat saya utamakan, saya spesialkan para habaib, para alimil ulama, para kiai, para asatid. Di sini ada guru saya Al-Habib Zain Al-Attas. Kenapa saya spesialkan para habaib, para ulama, para kiai, para asatid? Sebab kita nggak bakalan ngerti tentang Isra Mi'raj, kita nggak bakalan tahu Islam dan isinya, kita nggak bakalan kenal Islam dan isinya, kita nggak bakalan cinta Allah dan Rasulnya kalau syariat nggak ada perjuangan para habaib, para ulama, para kiai, para asatid.
Gak mungkin tertanam rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya kalau gak diperkenalkan oleh para habaib, para ulama, para kiai, para asatid. Bertemu aja dengan Rasulullah belum pernah, melihat wajah Rasulullah belum pernah, mendengar suara Rasulullah belum pernah. Tapi kenapa di hati kita tertanam rasa cinta, iman yang begitu hebat kepada Nabi Muhammad SAW? Hakikat hidayah taufik dari Allah, wasilah sababiyah diperkenalkan oleh para habaib, para ulama, para kiai, para asatid. Kita bisa kumpul malam hari ini mengagungkan Isra Mi'raj Nabi ini karena aja jasa-jasa mereka, para ulama, para kiai. Coba belajar menjadi orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Betul nggak? Betul nggak? Jadilah orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Mari kita berbalas jasa kepada orang-orang yang sangat besar jasanya kepada kita. Siapa? Para habaib, para ulama, para kiai, para asatid. Bagaimana cara membalas jasanya? Ya setidaknya kita ngedoain yang baik-baik. Makanya yuk kita doakan para habaib, para ulama, para kiai, para asatid, dipanjangkan umurnya, ditambah-tambah sehat walafiat, tambah-tambah barokah ilmunya, tambah-tambah milik rizkinya, tambah-tambah istrinya. Itu tuh belakang nenek-nenek udah mangap mau amin gak jadi. Kenapa itu? Kagok aing ngeluna itu. Bapak-bapak setuju? Yes. Ibu-ibu setuju? Pasti. Biar doa yang terakhir jangan dulu. Daripada saya turun ceramah dicekek nini, yang penting kita doakan para ulama, para kiai, para habaib, para asatid panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmunya, berkah rizkinya, dikasih turunan yang soleh dan soleha, yang mampu melanjutkan perjuangannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau bisa nih bapak-bapak rada nyeret aja ke sini Pak, biar ibu-ibu yang di pojokan supaya bisa nyeret ke sini. Kalau duduk ngaji di tempat yang gelap ngantuk Bu, nanti molor aja terus. Mending geser Pak, ngelehan baik bapak lah, ngalah aja kalah Pak. Sok ibu-ibu supaya ke dia Bu, kelihatan carang-carang duduk begini, Masya Allah. Biar satu kloter kita ke surganya nanti. Lain amin, pindah sih buru-buru ke dia, amin, amin Pak ya. Nah guys, kalau ibu-ibu nggak nurut sama saya juga nggak bakalan nurut sama panitia. Saya ceramah sebentar aja udah. Aing jauh-jauh ke dia. Kasihan udah ketenurut ke aing. Bina-bina Bu. Menghesek ibu-ibu susah banget nih. Ya Allah, ya Rabbana. Bu, bina Bu. Udah Pak, jangan diperkosa, udah. Ya baik pusing neleki pas kikian baik. Udah Bu, Pak, udah fokus ke sini, fokus Bu, jangan banyak ngobrol ibu-ibu fokus ngaji. Wabil khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri, Pak Lurah beserta jajarannya, juga Pak Kapolsek. Alhamdulillah ini sahabat saya udah beberapa tahun nggak ketemu, mungkin hampir 8 tahun saya nggak ketemu sama Pak Abdul Qadir. Dulu beliau tugas di Cikampek, alhamdulillah sekarang tugas di sini, dan wasilah panitia ngundang saya bisa ketemu beliau nih, kawan sahabat saya dulu seperjuangan di Cikampek, Pak Komisaris Polisi Abdul Qadir. Mudah-mudahan
Doakan para pemimpin kita dijadikan pemimpin-pemimpin yang saleh dan amanah. Amin. Khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, keluarga besar, masyarakat kampung Kecemek, Bayur Kidul, Cilamaya Kulon, keluarga besar jamaah Masjid An-Nur, wasilah sababiyah, guru saya Al-Habib Zain bin Ahmad Al-Atas. Saya bisa hadir hakikat izin Allah, beliau yang menghubungi saya, dan kebetulan malam ini dengan izin Allah saya bisa hadir. Mudah-mudahan doakan pengorbanan para panitia, warga masyarakat Kecemek, baik harta, tenaga, pikiran yang sudah diinfakkan, disodakohkan untuk mengagungkan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, segala perjuangan pengorbanannya dijadikan tabungan-tabungan amal soleh. Amin. Astagfirullah. Didoain yang baik. Amin, Bu. Tadi amit-amit aing tengah doa sih ya amin. Ari ngadoa ngejedog bae. Amin. Tadi mudah-mudahan pengorbanan ibu bapak semuanya dijadikan tabungan amal soleh. Oh, harus beberapa kali ngomongnya. Loading ternyata. Ekonomi, rezekinya, usahanya mudah-mudahan lebih diberkahkan oleh Allah, buat bekal ibadah. Anak-anaknya, turunan-turunnya jadikan turunan yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allahu ayyakum ajmain. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam semoga tetap Allah curahkan selama-lamanya kepada junjungan kita habibana wa nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama-ulama salihin, juga para pengikutnya. Khusus kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzmanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum membahas kemana-mana, yuk kuatin dulu iman dan akidah kita, pendirian kita. Karena masih ada sebagian kecil umat Islam yang menganggap bahwa perayaan Maulid Nabi masih bid'ah dolalah, katanya sesat. Ayo kita gali sejarah dan hukumnya supaya kuat iman kita. Yang nempel dengan acara Isra Mi'raj ada dua kalimat, ada perayaan, ada peringatan. Ini dua kalimat yang berbeda. Setiap perayaan dalamnya ada peringatan, tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan. Kalau ini kategorinya apa? Ini perayaan. Disebut perayaan, dirayakan, dibesarkan. Yang nggak ada diada-adain, ada panggung, ada tenda, ada sound system. Bubar nih rajaban, dibongkar lagi semuanya. Ini perayaan, cuma dalamnya ada peringatan. Maksudnya apa peringatan? Kalau peringatan saja ada yang diinget-inget, ada yang diingetin, dan ada yang punya ingatan. Ini makna peringatan ada tiga. Ada yang diinget-inget, ada yang diingetin, ada yang masih punya ingatan. Kalau peringatan saja tanpa perayaan, boleh, bisa terjadi. Contoh, imam beres sholat isya ngajak ke jamaah, hei jamaah, habis wiridan, habis doa, temenin saya 15 menit dulu di masjid ya. Ada apa Kiai? Saya mau bacakan tarikh sejarah Isra Mi'raj Nabi, niat memperingati Isra Mi'raj Nabi. Beres, tutup, doa, bubar masing-masing. Jadi nilai peringatan. Gak perlu repot-repot bawa tenda ke dalam masjid. Itu sekedar peringatan. Dan kalau peringatan ternyata tidak bid'ah, kalau peringatan sudah ada dari Rasulullah SAW,
Rasul pulang Isra Mi'raj menceritakan kejadian Isra Mi'raj yang dialaminya di depan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, di depan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sampai nangis Fatimah mendengar cerita perjalanan ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu peringatan sudah ada, cuma tidak dirayakan oleh Rasulullah. Nggak pakai tenda, nggak pakai panggung, sound system, enggak. Logika sejarah saja. Rasul mau nyewa tenda kemana? Belum ada salon. Tapi menceritakannya sudah ada. Dan menceritakan Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW di depan Abu Bakar Siddiq, di depan Fatimah Az-Zahra, itu adalah sebuah peringatan. Karena peringatan maknanya yang pertama, ada yang diingat-ingat. Apa yang diingat-ingat? Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Kenapa harus diingat-ingat? Supaya tambah kekuatan iman kita, cinta kita kepada Allah, kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, makna peringatan, ada yang diingetin. Siapa yang diingetin? Kita yang hadir. Kenapa kita harus diingetin? Karena kita suka jadi orang pelupa. Betul nggak? Tahun kemarin ada Isra Mi'raj, di sini ada. Kiai ngebahas apa? Jangan lama bengong, udah langsung jawab, lupa. Supaya singkat. Makanya tahun ini rajaban lagi, sebab yang tahun kemarin lupa. Ya khawatir, takut-takut ada di sekeliling kita orang anti rajaban, nanya di jalan, Pak mau kemana? Rajaban. Masih seneng rajaban? Masih lah. Apa dalilnya? Lupa. Itu jawaban singkat padat nyeletuk enak. Ya iyalah, sama orang begituan jangan banyak dalil. Betul nggak? Seneng syukur, nggak seneng diem. Betul? Jangan mengganggu orang yang masih seneng mulu dan rajaban. Kalau kagak seneng diem aja. Yang penting berkat gua kasih nanti. Betul ya? Tolonglah saling menghargai, betul? Dari peringatan ada yang diingat-ingat, ada yang diingetin. Yang ketiga, makna peringatan, ada yang masih punya ingatan. Siapa? Para panitia. Nah, itu batuk. Ibu-ibu. Amit-amit. Makna peringatan yang ketiga, ada yang masih punya ingatan. Siapa? Para panitia yang menyelenggarakan acara ini. Tandanya para panitia masih punya ingatan. Ingat sama apa? Ingat sama jasa-jasanya Nabi Muhammad. Ini yang diingat-ingat. Makanya panitia bagus, masih punya ingatan. Berarti kalau nggak seneng rajaban, berarti orang nggak punya ingatan. Jangan bilang edan, jangan. Pokoknya orang pelupa aja udah dah. Cuma lupa selama-lamanya dia. Untung kita masih tahun sekali terus hadir. Alhamdulillah. Itu makna peringatan. Kalau perayaan udah ada di Nabi, belum ada. Mauludan, rajaban dirayakan, dibesarkan, belum ada di zaman Rasulullah. Makanya yuk gali, bid'ahnya termasuk bid'ah apa? Selama hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diam, percis bapak, diam. Iya meledek bae sia kai. Cicing sia. Percis mana? Tuh aing pohon lebih ke mana tadi? Bu. Pokoknya enggak saya. Dan semasa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai wafat Rasulullah tahun 633 Masehi, belum pernah ada perayaan Mauludan rajaban besar-besaran seperti kita ini, belum pernah ada. Wafatlah Rasulullah tahun 633 Hijriah, naik Abu Bakar Siddiq jadi khalifah pertama. Ini sejarah dulu.
Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah 2 tahun 3 bulan 10 hari, wafat pada tahun 13 Hijriah. Selama hidupnya Abu Bakar Siddiq belum pernah mengadakan perayaan Mauludan besar-besaran, Rajaban besar-besaran, belum pernah ada. Wafat Abu Bakar Siddiq, naik khalifah kedua Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, 10 tahun jadi khalifah. Selama hidupnya belum pernah ada perayaan Mauludan besar-besaran, Rajaban besar-besaran. Sempat ada niat Umar bin Khattab pengen ngadain peringatan Maulid Nabi secara besar-besaran, dirayakan. Untuk apa tujuannya? Untuk membangkitkan persatuan umat Islam. Pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, sudah mulai terjadi perpecahan umat Islam. Kata Umar bin Khattab, nggak ada caranya supaya kembali bersatu umat Islam, harus dibacakan sejarah Nabi Muhammad SAW untuk membakar semangat umat Islam. Ternyata nggak keburu. Pada tahun 23 Hijriah, Umar bin Khattab sedang sholat di Madinah, datanglah penyelundup kafir Palestina masuk ke masjid. Umar bin Khattab sedang sholat, ditusuk dari belakang, dibunuh lagi sholat. Wafat Umar bin Khattab, naik Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah 12 tahun, wafat pada tahun 35 Hijriah. Selama hidupnya belum pernah ada perayaan Mauludan Rajaban besar-besaran. Keburu wafat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu karena terjadi sabotase, perpecahan merajalela di mana-mana. Akhirnya Utsman bin Affan pun jadi korban, dibunuh oleh kaum Khawarij, oleh pemberontak, sampai-sampai Utsman bin Affan dimutilasi, dipotong kedua kaki, kedua tangan, dan dimakamkan di Baqi, Madinah. Baqi adalah pemakaman terdiri daripada 10.000 makam, terdiri pada keluarga Rasulullah, cucu Rasulullah, putra-putri Rasulullah, istri Rasulullah di Baqi, dan para sahabat termasuk Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bahkan makam Sayyidina Hasan di sana, cucunya Rasulullah. Makam Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra juga di sana, di Baqi, Madinah. Dari Masjid Nabawi paling 100 meter ke halaman pemakaman Baqi. Yang belum nasib insyaallah bisa pada nasib ziarah ke Rasulullah. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal alamin. Wafat Utsman bin Affan, naik Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, 5 tahun jadi khalifah. Selama hidupnya belum pernah ada perayaan Mauludan Rajaban secara besar-besaran. Keburu wafat Sayyidina Ali, dibunuh oleh kaum Khawarij. Naik Sayyidina Hasan jadi khalifah, putranya. Cuma 1 tahun jadi khalifah Sayyidina Hasan. Tensi politik semakin memanas, perbedaan politik semakin merajalela. Akhirnya Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu menjadi korban politik, diracun oleh lawan-lawan politiknya. Ini kadang-kadang kotornya politik seperti itu. Bisa terjadi asal kawan bisa jadi lawan, betul? Lawan bisa jadi kawan, betul gak? Makanya orang Jelamaya Kulon, orang Kecemek, maaf, silahkan Anda beda, silahkan Anda beda warna, beda pilihan, tapi di atas kita adalah ukhuwah Islamiyah, tetap harus dijaga. Yuk kita belajar saling menghargai. Sebelum sama yang jauh, sama yang dekat dulu akur. Ada masalah ngedadak, bukan minta tolong sama yang jauh, pasti sama tetangga yang dekat kita minta tolong. Betul nggak? Siap nggak? Kemana? Pulang. Ayo coba balik kami tereh ayo balik ya. Bu, Pak, Sayyidina Hasan pun jadi korban. Yang jelas, setelah wafat Imam Nu'man bin Sabit, Imam Hanafi radhiyallahu anhu 150 Hijriah, wafat Imam Malik 179 Hijriah, wafat Imam Syafi'i 204 Hijriah, wafat Imam Ahmad bin Hanbal 241 Hijriah, belum pernah ada perayaan Maulid, belum pernah ada perayaan Isra Mi'raj secara besar-besaran dirayakan. Kapan mulai adanya perayaan Maulud Rajab secara besar-besaran? Terjadi pada tahun 844 Hijriah, setelah perang salib pertama. Apa perang salib?
Tentara Inggris pakai kalung salib datang ke Palestina, membantai umat Islam di Palestina, merebut Baitul Muqaddas. Kenapa tentara Kristen masuk ke Palestina merebut Baitul Muqaddas? Karena ada fatwa dari petinggi Katolik dunia bernama Paus Urbanus II. Paus Urbanus II mengeluarkan fatwa, barang siapa orang Nasrani rela mengorbankan nyawa untuk merebut Baitul Muqaddas di Palestina, jaminannya masuk surga. Berbondong-bondong tentara Inggris mengepung Palestina, membantai umat Islam di Palestina. Catatan sejarah, perang salib pertama, umat Islam di Palestina dibantai sebanyak 70.000 orang. Dari dulu Pak Palestina, tapi nggak habis-habis umat Islam di Palestina sampai sekarang. Mungkin banyak malaikat Allah yang diturunkan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Pertolongan Allah segera tiba. Allah mansur man nasradin fi Gaza wa fi Palestina. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada umat Islam di Gaza dan Palestina. Amin. Secepatnya diberikan kemenangan. Amin. Ya Allah ya Rabban, ya Allah ya Rabban. Meskipun ada sebagian kecil umat Islam yang tidak peduli, bahkan ngolok, ngedek, ngeledek. Apaan umat Islam Indonesia ngebela umat Islam Palestina? Nggak ada hubungannya. Kalau ada orang Islam ngomong begitu, itu umat Islam yang bodoh, nggak tahu sejarah. Kenapa kita membela umat Islam Palestina? Maaf, karena di Palestina ada tanah suci umat Islam ketiga. Setelah Makkah Al-Mukarramah, Baitullah, yang kedua Madinah Al-Munawwarah, yang ketiga Baitul Muqaddas Yerusalem Palestina. Kenapa alasannya? Sebab Baitul Muqaddas Palestina sempat dijadikan kiblat sholat oleh Rasulullah sebelum ada perubahan kiblat sholat menghadap Ka'bah Baitullah. Pertama kali kiblat sholat Rasulullah ke Baitul Muqaddas waktu sholat di Madinah, sholat duhur dalam sejarah. Rakaat pertama Rasul masih ke Baitul Muqaddas, rakaat kedua masih ngiblat ke Baitul Muqaddas Palestina. Kalau sini kiblat arah mana sini? Sana. Itu Ka'bah Masjidil Haram, Palestina sebelah sana, Baitul Muqaddas. Jadi rakaat pertama Rasulullah masih ke Baitul Muqaddas, rakaat kedua Baitul Muqaddas, rakaat ketiga malaikat Jibril turun memberikan wahyu, faballi wajhaka syatral Masjidil Haram. Rasul harus merubah arah kiblat salat ke Masjidil Haram, Ka'bah Baitullah, maka 80 derajat Rasulullah merubah badannya dari arah Baitul Muqaddas menuju arah Baitullah Ka'bah. Dan sampai sekarang masjid bekas Rasulullah salat diabadikan di Madinah. Kalau Pak Haji, Bu Haji yang pernah umroh pasti sama pembimbing travel diajak ziarah ke sana. Salah satu masjid di Madinah yang ada dua kiblat di sana disebut Masjid Kiblatain, masjid dua kiblat. Jadi bekas menara ke arah Baitul Maqdis masih ada, belum dihilangkan. Yang sekarang yang dipakai menara mimbar yang arahnya ke Baitullah Haram Mekah. Makanya wajar umat Islam yang mayoritas di dunia, jumlah terbesar ada di Indonesia, mengakui Palestina, Baitul Muqaddas adalah tanah suci umat Islam. Dan Baitul Muqaddas dijadikan setar Mi'raj Rasulullah. Ketika diundang Allah Isra Mi'raj, maka Rasul start dari Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina, dari Baitul Muqaddas, lalu Rasul berangkat menuju langit pertama ketujuh, ila Sidratil Muntaha wal Mustawa, sampai bertemu dengan Allah. Itulah tanah suci kita umat Islam, wajar kita membelanya. Alasan kedua, kenapa umat Islam mayoritas di dunia yang ada di Indonesia selalu membela Palestina? Sebab sejarah mencatat ketika Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 diproklamirkan oleh Bung Karno, Bung Hatta, negara yang pertama kali mengakui Indonesia merdeka adalah Palestina. Paling berani mengakui lebih duluan bahwa Indonesia merdeka. Negara lain belum komentar mengakui, tapi Palestina sudah terlebih dulu mengakui bahwa Indonesia merdeka. Wajarlah
Kita membela mereka, teman kita, sahabat kita, umat Islam di Palestina, supaya mereka merdeka. Betul? Betul nggak? Makanya harus tahu sejarah, nggak sembarangan. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun Baitul Muqaddas Yerusalem Palestina dikuasai tentara Kristen Inggris. Islam dibantai, yang selamat Islam lari ngungsi, ada yang ke Baghdad Irak, ke Basrah, ke Kufah, ada yang ke Persia sekarang Iran, ada yang ke Damsyik, dulu Damsyik sekarang Syria. Umat Islam pada menyelamatkan diri karena diam di Palestina dibantai tiap hari oleh Inggris. Lemah Islam, nggak ada kebangkitan sama sekali. Sudah 4 tahun Islam lemah, Baitul Muqaddas dikuasai oleh Inggris. Muncullah ulama ahli sufi, ulama ahli Allah yang lahir di Kupah. Kupah adalah kota kecil di Irak Utara. Ini ulama ahli sufi bernama Al-Imam Sirri As-Sitti, muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhum. Dengan pikiran yang brilian, yang cerdas, kata Imam Sirri, gak ada lagi caranya supaya bangkit kembali Islam merebut Baitul Muqaddas, ini harus dibacakan tarikh Nabi. Asal muasal adanya perayaan Maulid dan Rajaban. Ini Islam harus dikumpulkan di satu tempat, lalu dibacakan sejarah kelahiran Nabi, perjuangan Nabi, kehidupan Nabi, untuk membakar semangat umat Islam supaya bisa merebut kembali Baitul Muqaddas. Akhirnya Imam Sirri mengeluarkan fatwa. Kata Imam Sirri, man qasada maudhi'an yuqra'u fihi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad u'tiya rawdatan min riyadil jannah. Barang siapa yang bermaksud membacakan maulid Nabi, Isra Mi'raj Nabi, muludan, rajaban, sampai rela ngorbanin harta, tenaga, pikiran, maka jaminannya mereka akan mendapatkan taman-taman surganya Allah. Muridnya nanya, ya Syekh, apa argumentasinya orang muludan rajaban dapat taman surga? Dijawab oleh Imam Sirri As-Sitti, argumentasinya li'annahu ma qasada dalikal mawadi illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin umat Islam mengadakan muludan rajaban sampai rela ngorbanin harta, tenaga dan pikiran, kecuali tertanam rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya di dalam hatinya umat Islam yang ngadain muludan rajaban, karena gara-gara cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau nggak cinta nggak bakalan ngadain acara ini, betul nggak? Buat apaan capek-capek kerja? Buat apa ngeluarin uang menurut nafsu? Tapi iman dan cinta kita bangkit. Buktikan cintamu, buktikan cintamu. Karena cinta butuh bukti, bukan sekedar janji. Ya iyalah, cinta sejati bukan sekedar janji, tapi perlu bukti. Bukan hanya sekedar I love you. Tunggu responnya, you love me. Hasilnya, ya melu terus. Kalau cinta begitu, I love you, you love me, ya melu. Makanya ibu datang ke sini, bapak datang ke sini, santri, para pemuda semuanya, karena milu dengan cintanya yang ada di hati, betul? Untunglah kita punya rasa cinta. Alhamdulillah. Karena memang cinta adalah anugerah, cinta adalah nikmat, cinta adalah rahmat. Cuma untuk membuktikan rasa cinta pasti ada ujian, tantangan dan cobaan. Kalau kita mampu melewatinya, insya Allah kita akan mengerti arti sebuah kehidupan. Dan di situ ada cinta yang sejati. Au kama qala dul sumbang bi kaseti. Sebagaimana komentar Dul Sumbang dalam kasetnya, cinta itu anugerah. Oh, ini bisa. Maka berbahagialah karena kita sengsara bila tak punya cinta. Masya Allah. Rintangan pasti datang
cobaan pasti datang menghujam, namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti akan arti kehidupan. Marilah cintai Nabi agar mendapat syafaat nanti. Marilah sayang bersolawat Nabi agar mendapat syafaat Terima kasih. Terima kasih. Terima saudara. Kita amit lurah teh nyawer. Karena dangdut sia nyawer. Najis. 3 hari saya ngapalin. Tapi bejat di kaset bolak balik. Bu, mudah-mudahan cinta kita dibalas sama Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka fatwa Imam Siri As-Siti nyebar kemana-mana, sampailah ke telinga salah seorang raja muslim yang ada di Irak, yang memimpin kota Irbil. Siapa nama raja itu? Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin, yang kita kenal dengan panggilan Syekh Malik Mudaffar. Itu nama asli Syekh Malik Mudaffar, Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin. Dia raja kaya raya. Begitu mendengar fatwa dari Imam Sirri, maka dipanggillah Imam Sirri. Syekh, ini ke rumah. Ada apa raja? Ini benar fatwa kamu? Iya. Orang yang muludan rajaban dapat taman surga? Iya. Kalau begitu, acara muludan rajaban adakan di istana, undang semua umat Islam. Pasti ribuan raja yang datang. Lantas masalah buat lo? Bukan itu. Dananya dari mana? Kata Imam Siri kan susah dulu cari dana, karena dana belum nikah sama biaya. Biaya itu istrinya Mang Dana. Dananya dari mana? Dana buat apaan, Syekh? Kalau ribuan umat Islam pada datang, masa nggak dikasih makan? Makan harus ada. Kata raja, kecil. Tugas Syekh ngundang seluruh umat Islam. Mau berapa ribu didatangkan, aku siapkan konsumsi. Maka sekali gebrakan peringatan Maulid Nabi di Irbil, Irak, itu raja nyembelih untanya 5.000 unta. 5.000 unta. Nah, kita baru-baru nyembelih unta, untanya nggak ada. Ada ayam sacu, ada disembunyiin, takut ketahuan sama panitia. Dasar pelit. Itulah hebatnya cinta, karena cinta sejati membutuhkan pengorbanan, betul. Lihat panitia bawa proposal pintu rumah, nyuruh anaknya yang kecil tungguin di depan, itu panitia rajaban. Kalau nanyain emak, bilangin lagi ke Cikampek. Bohong. Anaknya disapam di depan pintu, panitia datang dikecemek, anul. Baliku, dek, emak ada. Ya anak kecil jujur nggak bisa bohong. Kata emak juga ke Cikampek. Panitia kaget, kata emak.
Cikampeknya di mana? Nanti dulu, tanyain dulu ke emak. Emaknya mau ngumpet gak jadi, ya anaknya teriak, "Ma, kata panitia Cikampeknya di mana?" Emaknya di dalam, goblok. Langsung keluar bawa uang, udah tulis. Saya nyumbang Rajaban daripada saya ditandain anti Rajaban. Umumkan Jumat nih, uang dari saya Rajaban 10.000. 10.000 minta diumumin Jumatan, goblok. Dasar urat pelit. Ada yang begitu di sini? Lu fitnah. Jangan ada fitnah, jangan. Ini lagi Rajaban. Gak ada di sini banyak ya. Gak ada yang ngaku. Ya Allah, ya Rabbana. Akhirnya terjadi peringatan perayaan Maulid besar-besaran di Irbil. Ribuan Islam pun datang. Bangkitlah umat Islam di Irak. Setelah mendengar umat Islam Irak bangkit, maka Syria Damsyik pun mengadakan perayaan Muludan Rajaban secara besar-besaran. Siapa panitianya? Salah seorang panglima perang Islam ternama bernama Syekh Nuruddin Zanki menjadi panitia Muludan Rajaban di Damsyik. Tujuannya sama, ingin membangkitkan Islam supaya mampu merebut kembali Baitul Muqaddas. Dari Damsyik nyambung ke Mesir, gak tanggung. Di Mesir merayakan Maulid Isra Mi'raj 7 hari 7 malam. Dengan cara apa? Setiap malam di Mesir membacakan burdah sholawat Nabi, sehingga muncullah ulama ahli burdah, ulama ahli syair bernama Syekh Ja'far Al-Barjanji, membacakan syair tarikh Nabi, sehingga bangkitlah umat Islam. Akhirnya setelah bangkit umat Islam di Timur Tengah, mulai umat Islam bersatu ingin kembali merebut Baitul Muqaddas. Cuma ada masalah. Masalahnya apa? Belum punya pemimpin panglima perang. Musyawarahlah di Mesir, semua tokoh-tokoh pejuang Islam memilih siapa yang pantas menjadi panglima perang. Maka terpilihlah salah seorang panglima perang keturunan darah Kurdi bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu turunan darah Kurdi yang paling disegani. Turunan darah Kurdi yang terkenal di dunia ada 3. Yang pertama Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Imam Ghazali itu turunan darah Kurdi yang terkenal di dunia. Yang kedua Al-Imam Muhammad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, salah seorang ulama besar bermadhab Hambali tapi membuat paham baru. Yang ketiga turunan darah Kurdi terkenal di dunia adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Dari ketiga turunan darah Kurdi cuma satu yang paling dibenci oleh Inggris sampai sekarang. Inggris benci, dendam. Siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Itu yang paling dibenci. Karena dengan kepemimpinan Panglima Salahuddin Al-Ayyubi, umat Islam datang ke Palestina, mampu merebut kembali Baitul Muqaddas dan mengusir tentara Inggris dari tanah Palestina. Hasil Muludan, hasil Rajab, alhamdulillah. Kata sebagian orang, tetap aja bid'ah Ustadz, karena Rasulullah belum pernah ngadain perayaan Muludan Rajaban. Betul, perayaan Muludannya, perayaan Rajabannya secara besar-besaran bid'ah belum ada dari Rasulullah. Cuma bid'ahnya kategori bid'ah mahmudah, bid'ahnya yang terpuji. Apa bid'ah mahmudah? Kullu ma uhdisa walam yukhallif kitaban aw sunnatan fahuwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara yang gak ada dari Nabi tapi tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis, itu disebut bid'ah terpuji. Perayaannya belum ada dari Nabi, Rajaban Muludan, tapi isinya perayaan kan ngaji, tolab ilmu, mengagungkan Nabi. Sementara ngaji tolab ilmu mengagungkan Nabi,
disuruh oleh Allah, disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya jelas, kuat akidah kita, jangan ke bawah-bawah. Sekarang kan banyak rampok iman, rampok akidah, masuk ke kampung-kampung umat Islam, ngaku-ngakunya ahli sunnah wal jamaah, tapi dalamnya ahli salah wal gegabah. Hati-hati, mudah-mudahan kita tidak terkecoh, amin. Tetap kita bisa membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ya kan, Rajaban Muludan cuma nama doang, betul, tapi kan isinya ngaji kene, bener gak? Ngaji di bulan Rajab disebut Rajaban, ngaji di bulan Mulud disebut Muludan. Beda tempat, beda nama, tapi isi tetap ngaji. Percis bulu, dimana nempel tetap bulu, cuma beda tempat, beda nama, tapi isi tetap bulu. Nempel di atas mata namanya apa? Alis, tapi isinya bulu. Nempel di bibir bapak-bapak, kumis, tapi isi tetap beda tempat, beda nama. Nempel di dagu, jenggot, jenisnya bulu, tetap sama, cuma beda tempat, beda nama. Nempel di ketek, bulu, gak pernah robah, mungkin ke ketek jadi kawat, repot. Nempel di dada, bulu. Nempel di perut, bulu. Nempel di paha, bulu. Di betis juga bulu. Hah? Ada yang kelewat, PR. Kenapa harus susah-susah nyari di sini? Nanti pulang ke Rajaban, ibu ngomong sama suami, Papa, perasaan tadi si Aceh Mubarok ada yang kelewat. Apaan? Bulu? Kita cari yuk. Iya. Selamat mencari. Kan isinya tetap mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada bangku plastik gak, Mas? Minta bangku plastik saya. Bangku plastik ini. Tuh. Kenyot. Iya, kalau duduk ceramah di tempat yang empuk begini, saya khawatir. Beres ceramah telur jadi 4. Iya, percis ayam mau ngerem. Ya ini. Nah, enak. Yang keras-keras enak. Bangku bukan. Kemana aja lu mikirnya? Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Itulah dasar dari sejarah dan hukumnya supaya kita kuat iman, kuat akidah. Insya Allah. Lalu bagaimana terjadinya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Maaf ibu bapak, kita tuh beda dengan orang kafir. Orang kafir dikasih modal cuma satu oleh Allah, satu daya. Kalau kita umat Islam dikasih modal dua daya. Kalau kita umat Islam ada daya fikir, ada daya zikir. Kalau kafir cuma satu daya, daya pikir saja, akal saja. Zikir, iman, gak ada. Kalau kita komplit, ada akal, ada iman. Bagaimana keuntungan kita dikasih modal oleh Allah, umat Islam? Ada akal, ada iman. Maksudnya kedua daya itu bisa difungsikan dulu di relnya masing-masing. Mana kejadian yang harus diterima dulu dengan akal, mana kejadian yang harus diterima dulu dengan iman, supaya mampu membedakan mana kejadian biasa, mana kejadian luar begitu. Makanya saya tes sekarang akalnya, daya pikir dulu dites. Kerawang Cikampek ada sungai besar namanya Citarum. Pagi-pagi si Aceh Mubarok main ke sungai Citarum, melihat di samping sungai Citarum, di sisi sungai Citarum ada truk gede lagi naikin pasir. Si Aceh Mubarok balik dulu ke rumah, cuma 5 menit balik lagi ke sungai Citarum, kaget. Kenapa kaget? Itu truk yang gede mampu melewati sungai Citarum, padahal sungainya gede, luas, airnya banjir, tapi 5 menit itu truk gede
mampu pindah tempat nyebrang Citarum. Biasa luar biasa. Ibu-ibu dulu, biasa luar biasa. Luar biasa. Bapak-bapak, biasa luar biasa. Pak, biasa luar biasa. Biasa. Kenapa luar biasa? Biasa kan ada jembatan. Astagfirullah. Oh, loading. Belum aktif. Biasa luar biasa. Nah, mulai aktif sekarang. Biasa. Apa sebabnya? Jangankan sungai Citarum, laut aja mampu diseberangi. Tuh Suramadu. Betul gak? Bis, mobil, motor bisa nyebrang laut. Kok bisa? Ada jembatan. Yang tadi jawab luar biasa berarti membayangkan truknya renang. Sering nggak di jalan raya, di jalan tol ada jembatan banyak? Di bawahnya sungai gede ada? Mobil bisa nyebrang? Biasa luar biasa? Biasa. Mulai aktif, alhamdulillah. Apa sebabnya biasa? Ada jembatan. Akal sudah mulai aktif. Sekarang iman, awas, aktifkan bluetoothnya. Ini sejarah. Dulu Nabi Musa dikejar-kejar Raja Ramses. Tahu Raja Ramses? Adiknya Nasi Rames, Fir'aun. Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun, mau dibunuh. Ke pojok Nabi Musa ke Lautan Merah. Balik ke belakang, Fir'aun udah deket. Lari ke depan, Lautan Merah membentang luas. Bingung mau nyelamatin diri, mau bikin dulu jembatan. Jelas dulu belum ada yang dagang semen, perahu kagak ada. Bingung Nabi Musa, minta tolong sama Allah. Allah nolongin. Gimana kata Allah? Idrib bi'asakal bahra. Musa, pukul Lautan Merah dengan tongkatmu. Lalu dipukullah Lautan Merah dengan tongkat Nabi Musa. Prak, langsung belah Lautan Merah. Nabi Musa mampu menyeberangi Lautan Merah tanpa pakai perahu, tanpa pakai jembatan. Biasa luar biasa. Biasa luar biasa. Menurut akal luar, sebab tanpa ada perantara mampu menyeberangi Lautan Merah. Nah, sekarang saya hujjah. Apa sebabnya luar biasa? Ibu-ibu dulu, apa sebabnya luar biasa? Hah? Gak ada jembatan, tapi Nabi Musa mampu itu biasa luar biasa. Apa sebabnya luar biasa? Gak ada jembatan, jadi Nabi Musa bisa berarti itu biasa luar biasa. Apa sebabnya luar biasa? Sampai pagi bolak-balik terus. Loading. Bapak-bapak, apa sebabnya luar biasa? Omong dong, omong. Bapak-bapak belum pada makan ya? Biasa luar biasa, Pak. Apa sebabnya luar biasa? Tadi yang jawab kuasaan Allah siapa? Mana? Apa, Pak? Kekuasaan? Ya bener ngomong. Jangan takut salah, kalau salah dibenerin, jadi kita tahu begitu. Lebih ngajar dari Pak Ud ini, Pak Udin. Tapi ini termasuk TK, Taman Kadaluarsa. Biasa luar biasa, Pak. Apa sebabnya luar biasa? Yang jawab kekuasaan Allah, yang jawab mukjizat Allah, itu adalah daya zikir yang menjawab, iman yang ngomong. Berarti imannya udah aktif. Yang belum aktif
Sekali lagi, Nabi Musa nyebrang lautan merah tanpa jembatan, tanpa peralatan, tapi biasa luar biasa. Menurut akal luar, sebab menurut akal harus ada peralatan penyeberang. Lalu dihujah, apa sebabnya luar biasa? Daya zikir yang naik menjawab, iman yang jawab. Subhanallah, itu kekuasaan Allah. Subhanallah, itu kudrah iradah Allah. Subhanallah, itu mukjizat dari Allah. Subhanallah, itu ilmunya Allah. Subhanallah, itu kemauan Allah. Kalau sudah ngejawab langsung ke Allah, siapa yang berani menghujah Allah? Karena lebih dari itu Allah mampu mengadakan. Innallaha ala kulli syai'in qadir fa'alul lima yurid. Apa yang Allah kerjakan menurut kehendaknya sendiri, mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kecil bagi Allah, mudah bagi Allah. Betul? Jadi kalau Nabi Musa nyebrang lautan merah tanpa jembatan, itu harus iman yang jawab. Jawabannya apa? Subhanallah, itu kemauan Allah. Kalau akal yang jawab, apa sebabnya? Nggak ada jembatan, masih bisa dihujah. Lalu nggak ada jembatan, bisa nyebrang ya? Iya, berarti biasa, luar biasa. Luar biasa. Apa sebabnya luar biasa? Ya ajaib. Apa sebabnya ajaib? Aneh. Nggak ada jembatan, bisa nyebrang. Apa sebabnya aneh? Luar biasa. Mulak balik terus. Tapi kalau iman yang jawab, subhanallah, itu kekuasaan Allah. Siapa yang berani melawan Allah? Jangankan membelah lautan merah, menyeberangkan Nabi Musa, Allah menciptakan langit berdiri tanpa tiang. Allah mampu. Betul? Betul. Jangankan Nabi Musa nyeberang lautan merah, maaf, hidup kita aja nggak masuk akal sebenarnya. Coba tafakur, pernah nggak ngalamin hidup dalam perut ibu? Jawab, pernah nggak? Ibu-ibu, kok bapak yang ngejawab? Emang bapak ngerasain? Yang ngerasain ibu-ibu. Pernah tak nggak hidup dalam perut ibu? Berapa bulan? Mungkin itu bapak yang tahu. Berapa bulan? Karena saya curiga nih bapak-bapak wajah-wajah tukang kokorobet ini semua. Ahlul kokorobet. Apalagi Habib Zain. Kokorobet terus. Itu Habib Zain dari kecil saya tahu. Waktu dibawa sama Al-Maghfur lah, Abah Habib Ahmad, Masya Allah, pakai motor GL Pro ke Cikampek. GL Pro hitam kan, yang pernah ketemu sama Habib Ahmad, ciri khasnya GL Pro hitam. Ayahanda Habib Zain, Habib Zain di belakang. Sampai ke rumah Habib mau dengklok, Bijen ngikut, Bijen masih kecil. Sekarang mana Bijen? Pulang. Jangan dulu bang. Oh itu. Oh. Ada di dalam. Di luar dong, Bib. Bib di luar. Ini nenek-nenek penasaran. Doain panjang umur, sehat walafiat. Insyaallah beliau bisa nyafahatin kita nanti di akhir mahsyar. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Pernah nggak kita ngerasain hidup dalam perut ibu? Pernah? Berapa bulan, Bu? Bener 9 bulan? Bener? Coba hitung. Ibu hamil sebulan. Udah hidup belum tuh anak, bayi? Belum ngebentuk bayi, baru gumpalan sperma sebulan. Berarti 9 tuh bohong, kurang 1. 2 bulan ibu hamil, udah hidup belum tuh anak? Belum apa-apa, baru gumpalan daging dicipta oleh Allah. 3 bulan hamil, baru membentuk. Allah
Allah ngebentuk manusia ciptaannya di dalam rahim ibu ke 4 bulan naik ke 5 bulan, baru ditiupkan ruh oleh Allah, mulai terasa bergerak di perut ibu. Betul nggak? 4 sampai ke 5 bulan mulai bergerak. Betul nggak? Kok kalah sama saya? Berarti saya termasuk ahli koko robet fitnah itu. Kalau bayi keluar dari perut ibu 9 bulan, berarti hitung dari 5, 6, 7, 8, 9, berarti ngalamin pernah napas dalam perut ibu 5 bulan. Coba kejar dengan logika akal, masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Bisa hidup dalam perut ibu, napasnya lewat mana? Jawab. Perut ibu tuh sempit, banyak darah, ada usus. Tapi kok bayi nyantai aja di dalam perut ibu, sampai ribut sama suami. Papa ini belah kanan terus, belah kanan. Kata suami, wah laki-laki lanang udah ngajak futsal. Goblok, futsal di mana sih? 8 bulan pindah ke kiri, Pak. Udah seminggu di kiri terus sekarang. Lah, perempuan. 2 hari lagi mau lahir, Pak. Udah 3 hari di tengah terus. Benjol. Ih, amit-amit. Ayo kejar dengan akal. Masuk akal ya? Gak masuk akal lah. Kita mau lewat napas mana dalam perut ibu? Emang di perut ibu banyak jendela buat napas orok? Ada gerbang satu-satunya, berebut sama bapaknya. Allahul Muddabbir, Allah yang maha pengatur, semua diatur oleh Allah subhanahu. Maka kembali, apa sih hikmahnya dari peringatan Isra Mi'raj? Kuatkan keyakinan iman kita bahwa Nabi Muhammad Isra Mi'raj adalah ruh dan jasadnya berangkat terbang. Kok bisa? Bisa. Sebab Isra Mi'raj Nabi bukan kemauan Nabi, tapi kemauan Allah. Kalau sudah bicara kemauan Allah, lebih dari itu Allah mampu mengadakan. Makanya pantas kejadian Isra Mi'raj Allah perkuat dengan awal ayat. Kalimatnya adalah tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Subhana ismun bimakna tasbih, dilalatan ala ta'jib. Kenapa diawali dengan tasbih? Karena dalam ayat itu Allah menegaskan bahwa kejadian itu adalah kehendak Allah, pekerjaan Allah. Ini butuh keimanan tauhid yang mantap, iman kepada pekerjaan Allah, kudroh irodahnya Gusti Allah. Mudah-mudahan semakin kuat, karena ada sebagian kecil umat Islam menganggap bahwa Isra Mi'raj Nabi katanya ruhnya saja, tidak dengan jasadnya. Kalau Nabi Isra Mi'raj berangkat jasadnya doang atau ruhnya saja tapi jasad nggak ikut, kalau begitu mimpi dong Isra Mi'raj, bukan nyata. Sementara dalam Al-Quran surah An-Najmu Allah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Isra Mi'raj tidak mimpi tapi nyata. Nyatanya apa? Nabi diperlihatkan oleh Allah bisa melihat malaikat Jibril di Sidratil Muntaha ketika Rasul menaik ke aras. Afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Rasul melihat dengan matanya sendiri tubuhnya malaikat Jibril di Sidratil Muntaha. 600 sayap malaikat Jibril diperlihatkan oleh Allah, sehingga saking besarnya badan malaikat Jibril, luasnya surga Ma'la hampir ketutup oleh malaikat Jibril, saking gedenya malaikat Jibril. Disitulah Allah memperlihatkan kekuasaannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Berarti Isra Mi'raj bukan mimpi, bukan nyata, iya. Sebab ruh dan jasad Nabi berangkat. Kok bisa? Apakah Nabi bisa terbang pakai pesawat? Belum ada pesawat. Satelit? Gak ada. Tapi bisa? Bisa. Sebab Isra Mi'raj bukan kemauan Nabi, tapi kemauan Allah, kehendak Allah. Allah menciptakan dunia aja mudah. Betul? Apalagi ngeberangkatin hamba yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Ambil contoh logika. Ustadz siapa di sini? Pak Ustadz yang panitia itu siapa? Pak namanya? Hamid. Hamid ya. Pak Ustadz Hamid ingat sama Abu Barok ada rambutan. Kamu ke Cikampek kah? Mau ngirim rambutan buat Abu Barok. Perjalanan ke Demak, Cikampek ke rumah saya sejam lah, sejam setengah dengan macetnya. Itu rambutan sebelum dimasukin karung itu terhampar di rumahnya Ustadz Hamid. Ada semut di jendela rumah Ustadz Hamid. Ini semut satu loncat ke rambutan, rambutannya dimasukin ke karung, kebawalah itu semut. Lalu Ustadz Hamid berangkat naik mobil jam 6 pagi, setengah 8 nyampe ke rumah Cikampek, ke rumah saya. Kata saya, Ustadz, di sini juga banyak rambutan nggak kemakan, mending bawa balik lagi lah ke Kecamuk. Ustadz Hamid balik lagi setengah 8, nyampe setengah 10. Berarti Ustadz Hamid ke Cikampek, Cikampek ke Kecamuk 3 jam bolak balik. Dan nyampe ke rumahnya lagi, itu karung dibuka, rambutannya ditumpahin lagi di rumah Ustadz Hamid. Semut yang udah ikut ke Cikampek loncat lagi ke jendela rumah. Temen-temennya yang kagak ikut ke Cikampek nanya, lu kemana aja? Kata semut, habis dari Cikampek. Kata temennya, edan. Tadi pagi bareng-bareng jalan di jendela, masa 3 jam bisa bolak balik ke Cikampek? Cikampek itu jauh. Mending kalau kamu selamat, jangankan ke jalan raya, kamu baru keluar rumah Ustadz Hamid udah mati, keinjek. Tapi yakin gak itu semut bisa bolak balik 3 jam? Yakin gak? Ruhnya saja apa dengan jasadnya? Mimpi apa nyata? Bisa terjadi, masuk akal. Kenapa? Karena bukan berangkat sendiri, ada yang memberangkatkan. Siapa? Ustadz Hamid naik rambutan. Ini yang dibahas semut. Yang kebalik, semut naik mobil, Ustadz Hamid naik rambutan. Siapa yang mau nyampe ke Cikampek? Naik mobil, Ustadz Hamidnya, semutnya naik. Nah itu udah bisa terjadi, bisa masuk akal, beres. Kalau iman sudah menerima, akal pun menerima. Masa Rasul dohir yang batinnya berangkatlah. Kenapa? Karena bukan berangkat sendiri, ada yang ngeberangkatin. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau iman sudah menerima, akal gak bakalan rusak. Banyak yang gak percaya Isra Mi'raj karena imannya perlu dipertanyakan. Betul gak? Makanya munculkan rasa keiman yang hebat. PR buat ibu bapak semuanya, habis peringatan Isra Mi'raj, tolonglah periksa anak-anak kita keimanannya. Ini khawatir Pak Bu, zaman sekarang, zaman era goblogisasi sekarang ini, bukan globalisasi, era goblogisasi. Di zaman era penggoblogan masa kini, sudah banyak anak-anak pada goblok sama orang tuanya. Sudah banyak orang tua terjadi sakit hati dilawan sama anak-anaknya. Betul nggak? Ini zaman beda seperti zaman dulu. Anak-anak kita zaman dulu baru dengar suara bapaknya, emaknya udah gemeteran. Bapaknya teriak, diem. Coba anak sekarang aja. Bapaknya teriak, anak yang melotot. Apaan Pak? Apaan Pak? Apaan? Bapaknya yang takut. Oh enggak. Gimana lu aja dulu. Dulu enggak, langsung nunduk. Nah, sekarang banyak orang tua sakit hati. Anak akhlak sekarang, masya Allah, udah pada hancur sekarang. Dulu mau lewatin emak bapak aja sampai jongkok. Maaf Pak, geser duduknya, saya mau lewat. Permisi. Anak sekarang permisi nggak ngelewatin kita? Emaknya di jalan main seret apa nyungsep main. Bapaknya ketiduran di ruangan tamu, dilangkahin, loncat anaknya. Loncat kagok, nginjek leher bapaknya. Anak juri. Iyalah, anak pemedi.
Udah nginjek leher bapaknya bukan minta maaf, melototin, bokap sih, bokap. Gak nyambung, lu makan sama pindang, keluar dari mulut jadi bokap. Datang emaknya, ih nyokap. Datang neneknya, nyokep. Kakeknya datang, ih nyakop. Itu bahasa memedi dari mana sih? Ya Allah ya Rabbana, banyak anak ngerusak hati indung bapak loba nyeri hati kuan. Ya zaman nih zaman. Siapa yang salah? Jawab. Siapa yang salah? Ayo lu nyalahin anak lu. Anak mah gimana apa? Seperti Bu, Pak, pengen gak punya anak soleh? Emaknya bapaknya harus soleh duluan. Ya iyalah, emaknya bapaknya harus soleh. Dari mulai memproses pengen punya anak harus cara soleh. Bagaimana cara soleh? Pengen punya turunan yang soleh, bapaknya soleh, mau ibadah sebelum bercumbu sama istri wudhu dulu. Rasul nyantoin begitu, ngajak Siti Khadijah tidur, wudhu dulu cantik manis. Ibu pernah diajak wudhu dulu sebelum tidur? Salah siap bapak. Pengen punya anak soleh caranya salah. Pulang di sawah men loncat aja ke kamar, nggak tahu tuh doran cangkul ngikut. Anaknya lahir jadi huras beheng. Orang pengen punya anak soleh, orang lain wudhu dulu, salat sunat dulu, imam kagak, sibuk nyari endog bebek, campur seprit, amit-amit. Begitu lahir anaknya, tiap malam maling bebek terus. Salah resep tuh. Ada lagi sebelum tidur sama istri, Masya Allah ribut cari jamu-jamu. Istrinya cari sari rapet, suaminya cari kuku bima. Kata suaminya, nah kuku bima disuruh pakai air panas ya, Bapak mau sholat isya dulu ya. Pulang dari masjid masuk kamar ada 2 gelas jamu-jamu di meja kamar. Nah yang Bapak mana? Istrinya lupa. Yang ini ya kuku bima apa sih rapet, yang mana aja deh Pak, nggak bakalan mabok ini. Suaminya minum sari rapet, istrinya minum kuku bima, kagak jadi. Ngedadak heboh di kamar, istrinya jadi keras, suaminya nangis sampai pagi, rapet nggak bisa kencing, amit-amit. Ibu lain nyengir, mikir sih. Pulang rajaban, sebelum tidur sama suami wudu. Rasulullah yang nganjurin al-wudu qabla naum fa huwa indallahi syahidun. Wudu sebelum tidur akan mendapatkan gelar syahid. Wudu sebelum tidur akan dikasih kekuatan. Wudu sebelum tidur akan dikasih keturunan yang soleh dan solehah. Bukan amin, amal. Lu aman semangat, amin, amin terusan amin. Dikerjain kagak. Pak, pengen punya anak soleh, benerin imannya, kenalin sama Allah dan Rasulnya. Gara-gara dibiarkan bodoh anak kita jauh dari didikan agama, gak kenal Allah dan Rasulnya, gak kenal ulama. Hati-hati, jangankan di akhirat anak ngegusur mak bapak ke neraka, di dunia saja udah banyak kejadian berita di mana-mana orang tua sakit hati sama anak-anaknya. Ini banyak remaja di sini, banyak santri. Tolong para remaja putra putri, kalau pengen ketemu Rasulullah jaga yang satu ini, jangan nyakitin hati emak bapak, itu aja. Karena Rasul ngancam al-aqu liwalidayhi, umatku yang rajin ibadah di dunia siang malam ibadah, tapi di akhirat gak bakalan ketemu Rasulullah, bahkan tidak bisa melihat wajah Rasulullah. Siapa? Al-aqu liwalidayhi, anak yang selalu nyakitin hati ibu bapaknya, gak diizinkan Allah melihat wajah Rasulullah, rugi.
Sekarang kan banyak ya orang tua sakit hati sama anak, betul? Jujur aja mah, pantas Rasulullah ngancam gak bakalan ngasih syafaat. Kenapa? Karena ada jasa ibu dan bapak kita gak bisa dibayar sama anak-anaknya, apalagi jasa ibu. Sampai Rasulullah ngangkat derajat ibu. Udah nak, jangan ribut deh. Diam. Anjir mama tahan indung sih, cicing. Ngobrol baik itu indungnya cicing baik deh. Temen ribut baik, lusa dia ceramah. Tolong dibantu panitia, diamankan, dikasih tahu, udah nak, dek, udah ya. Ini Asyik Mubarok lagi kesurupan. Suruh disiram, cicing. Ayah baik. Udah nak, ya mana sih? Yes, Bu, Pak, kade. Look at me. You and me, lookan. Dulu. Sampai Rasulullah ngangkat derajat ibu 3 tingkat di atas bapak. Pak, dengerin. Sekaya apapun bapak, maaf, kumpulin harta bapak sedunia, pengen bayar jasa istri gak bakalan kebayar. Terang Bu, gua bilain tenang. Pak, jangan coba-coba nyakitin istri, jangan. Gak mampu bayar jasanya Pak. Mana jasa ibu yang gak bisa dibayar sama suami, gak bisa dibayar sama anak? Ibu, kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung, kandung lagi. Tuh kalau anaknya 20, bulak balik badannya. Menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra putrimu ibu. Ada di qasidah ada? Dulu mah bukan qasidah, waktu saya kecil sering nonton ibu-ibu yang mainnya alatnya gede-gede, apa dulu mah? Genjering. Zaman jadul dulu, mungkul ada yang nggak ada variasi, lagu nggak jauh dari Yadana. Itu baik. Yadana dan dulu saya sering nonton. Yang nyanyinya Bi Engkom, yang kecerek Bu Mama, pada bengkak tangannya, kecereknya dari besi. Amawi yamis, nah dulu itu lagi. Api rombongan qasidah di kampung kecemak kepak dulu badminton lagu-lagu Rolling Stone. Ini apal Rolling Stone. Ya Allah, pak dari mulai sampai beres itu aja nakal. Habis genjring datang rebana kasidah. Mulai ada variasi pukulan sampai ada perlombaan dulu festival kasidah. Ada yang ngikutin pukulan Nasidaria, Almanar, cerah. Jering cerah. Saminggu aing kapal. Sampai muncrat aing nakal.
Hilang rebana, datang cerawis. Hah? Oh, emak udah tua ya di sini ya. Mak rawis. Anak-anak di pesantren beli alatnya, pukulnya yang kecil-kecil, sampai latihan tiap malam. Insya Allah, mukul sedaik-daik, apa kedengeran kemana-mana tiap malam. Opak, 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 opak. Opak kayak gemblong, opak kayak gemblong, opak, opak. Emping cucu, emping cucu. Dah, ada lagunya ada pengorbanan ibu yang nggak bisa dibayar sama bapak. Ustaz, bu anduk ketiga. Ada yang punya gelas nggak di sini? Minta gelas satunya. Udah minum perasaan diangkot. Nyiksa. Udah sabar aja dah. Lama aing haus. Nungguin gelas. Kalau tahu begini saya bekal 2 losi gelas Cikampek, banyak di Cikampek gelas. Udah melototan atuh. Aing minum jadi kagok siap melototan deh. Kosong ya? Udah cukup, alhamdulillah, thank you very much. Dikirain kopi, gelas doang. Udah. Baru saya nih ngalamin ceramah di panggung, air bening semua. Aing dianggap koi. Diam. Air favorit saya 4. Yang pertama bening, yang kedua teh panas, yang ketiga kopi hitam, yang keempat susu. Ini sesajen cuma 1. Udah Ustaz, udah. Di waktu minumnya gitu, soalnya kalau air putih udah bangun tidur sampai asar air putih. Dari asar sampai maghrib air teh panas, maghrib sampai jam 12 malam kopi hitam, jam 12 malam sampai pagi baru susu yang ujungnya hitam. Maksudnya kopi pakai itu, jadi kopi lu ngeres pikiran, amit-amit deh. Ada jasa ibu yang nggak bisa dibayar sama suami, jasa ibu nggak bisa dibayar sama anak. Apa Rasulullah ngancam nggak bakalan ngasih syafaat sama orang yang durhaka sama emak. Bu, mana jasa ibu yang nggak bisa dibayar sama suami? Jenjang menuju kehamilan ibu rutin sebulan sekali ngebuang darah kotor, betul nggak? Bahasa agamanya apa? Head. Bahasa nasionalnya apa? Men. Bahasa Sundanya apa di sini? Hah? Bolonan. Kotoran atau empel bae ku sia. Kareseban. Bahasa premannya apa? Ada bahasa premannya, Pak. Apa bahasa premannya apa? Si brewok muntah darah. Si botak jadi merana. Udah, tulis aja, tulis lumayan. Brewok muntah darah. Botak jadi merana. Maaf. Ini katanya kalau ibu lagi main ada yang suka apa, terasa sakit badan, bener nggak? Kita bapak-bapak ngalamin nggak? Ngerasain nggak? Makanya harus kasihan sama istri. Kata ibu-ibu, kalau begitu nggak adil. Yang main perempuan, laki-laki enggak. Justru adil. Ketika ibu main,
ada ibadah mahdhoh diliburkan. 15 menit sebelum waktunya lohor, ibu men. Begitu adzan lohor, ibu molor. Ablas sampai isya molor. Kata suaminya, dosa lu nggak sholat. Sorry pak, men. Kuat dalilnya, men. Bulan Ramadan, suaminya sempoyongan, lapar karena puasa. Begitu masuk kamar, di kamar istrinya lagi makan. Kata suaminya, kan nyahoan siak aing teu puasa, dosa. Sorry mas, men. Mas gak percaya, lihat. Buat barang bukti. Berarti kalau ibu saya yakin kecemek adalah makom mustajab, tempat diijabah. Apapun yang saya mau selalu ada. Hodam saya keluar, jing. Terima kasih, jazakallah khair, masya Allah. Susu can ayam. Gas. Bo. Hey. Kalau ibu punya suami kagak sholat, kagak pernah puasa Ramadan, berarti suami ibu lagi men. Bagaimana cara menanggulanginya? Gampang. Softtek bekas ibu masukin mulut suami. Kamu kagak pernah sholat, kamu kagak pernah puasa, berarti kamu lagi men. Nih penanggulangannya, makan softtek aing hakan. Ya Allah, men. Yang kedua, jasa ibu nggak bisa dibayar sama suami apa? Ham. Waktu ngidam aja repot ibu, betul nggak? Apalagi udah gede perut 9 bulan percis, bawa drum band kemana-mana. Tidur aja kagak tenang ibu, betul nggak? Masya Allah, suami ibu mah ngorok aja. Ibu gede perut 9 bulan, gak jelas, kadang-kadang pegel. Betul gak? Madep ke kiblat, udah kulon, udah wetan, wah, pegel. Nangkup jen medret. Telentang terus, curiga, takut ada yang naik lagi. Ya kan suaminya terkenal juara 1 panjat pinang. Kasihan. Waktu hamil, mana lagi jasa gak bisa dibayar sama bapak. Jasa ibu melahir, itu kan melahirkan taruhannya nyawa, betul bu? Betul gak? Kita ngerasain gak pak? Kita mah di luar, istri kita di kamar sama bidan, ngeluarin tenaga ngebelain anak kita pak. Kita mah di luar nyotin jinggo aja. Waton lanang, wiridan. Istrinya di kamar. Sakit gak bu? Enggak. Lu jagoan amat. Menurut ahli kebidanan, setiap ibu melahirkan seorang anak, maka ratusan ribu urat saraf kecil putus. Pantes taruhannya nyawa, nggak sedikit yang mati. Makanya di sini ada peneliti, manusia yang paling berani di dunia cuma satu. Siapa? Ibu-ibu. Kok ibu-ibu paling berani di dunia? Karena ibu berani menghadapi kematian. Ibu punya anak 5, berarti sudah 5 kali mempertaruhkan nyawa. Betul? Makanya disebut pemberani, sebab ibu gak ada yang kapok. Anak pertama baru 2 tahun, emaknya udah muntah lagi. Katanya sakit. Bapak kita merasain kak? Nggak ngerasain kita. Istri mah di kamar, kata bidan, ini suaminya, iya bu bidan. Samperin istrinya, udah habis tenaga, kasihan. Baru nyamperin, mas sabar, itu kepala orang udah nongtot. Keluarin tenaganya mah, udah habis tenaga pak, sakit.
tawakal, serahin sama Allah semuanya. Ayo keluarin lagi tenaga. Udah habis tenaga Pak, udah lemes Pak. Sama papa bareng. Ayo 1 2 3. Ayo 1 2 3. Akhirnya suami yang duluan lahir. Bidan kaget, ini bayi bau apaan ya? Aji, suaminya modal, iya ditanggung. Berat lah Pak, nggak bisa bayar jasa istri kita. Betul gak? Mudah-mudahan suami-suami ibu soleh semuanya, amin. Ya Allah ya Rabban. Kembali hikmah pertama apa? Tanamkan kekuatan iman kepada anak-anak kita supaya anak kita menjadi anak yang soleh. Apalagi hikmahnya dari Isra Mi'raj, karena dengan iman kita percaya dengan Isra Mi'raj Nabi. Yang kedua, tathirul qalbi, pembersihan hati. Ada riwayat ketika Rasulullah sebelum diberangkatkan dibawa dulu sama malaikat Jibril ke sumur Zam-Zam, lalu dibelah dada Rasulullah, dibersihkan hatinya. Bukan berarti kotor hati Rasulullah, itu mah yang bersih lebih dibersihkan lagi. Cuma ada isyarat, yang paling harus dibersihkan hati adalah hati umatnya, yaitu kita. Rasul yang disucikan oleh Allah mau bertemu dengan Allah, bertamu kepada Allah, udah suci, disucikan lagi. Kita bertamu sama Allah yang diwajibkan sehari semalam 5 kali, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wajar kita wudhu dulu, tapi bukan sekedar wudhu membersihkan dohir kita. Sebelum wudhu, hati kita harus bersih. Jangan sampai kita sholat berhadapan dengan Allah, di hati kita ada kotoran. Gak bakalan diterima doa-doa dalam sholat kita. Karena sholat adalah afdhalud doa. Doa yang paling utama adalah sholat. Mau minta apa? Di sholat ada. Duduk di antara 2 sujud itu udah komplit doa. Doa tobat, Rabbighfirli, pengen disayang sama Allah, warhamni, wajburni, warfa'ni, ingin diangkat derajat, warzuqni, masalah rizki, wahdini, wa'afini, wa'afani. 8 macam doa dalam sholat komplit. Kalau hatinya bersih yang sholat, yakin setiap setelah sholat apapun yang diinginkan diijabah oleh Allah. Karena syarat diijabah doa, hati harus bersih. Rasul sebelum bertamu kepada Allah udah suci, disucikan lagi. Apalagi kita umatnya, di hati kita banyak kotoran. Ini yang penting harus dibersihkan. Yuk, hikmah yang kedua, bersihkan kotoran hati kita. Apa kotorannya? Asep kasih tahu. AIDS, AIDS, AIDS. Kalau menurut ilmu kedokteran, AIDS adalah penyakit kelamin yang mematikan. Kalau menurut si Asep Mubarak, AIDS adalah penyakit hati yang mematikan iman. AIDS, AIDS. A-nya angkuh, sombong. Itu bisa mematikan iman. Merasa diri paling tahu, sama orang lain nganggap sepele. Lalu anak kemarin sore tahu apaan? Nih saya. Maaf, sadar. Masing-masing punya kekurangan. Meskipun disampaikan di bawah kita usianya, terima kalau bener. Jangan sombong. Bisa muncul sombong dari jabatan, betul? Merasa diri paling tinggi jabatan, sadar. Bisa naik ke atas karena dianterin sama yang di bawah. Makanya lagi duduk di atas harus ingat sama yang di bawah. Karena yang di bawah mah sesak. Ya bener Bu. Yang di bawah mah sesak. Benar Ibu, sesak. Sekali kok pindah ke atas Bu. Ya kalau urusan ekonomi Indonesia udah hancur-hancuran, harga-harga udah pada naik. Yang udah kita pilih duduk di kursi goyang pakai dasi panjang, tiap tahun ngedukan duit sidang, gajinya ratusan juta. Maaf, ekonomi hancur-hancuran, harga pada naik, nggak bakalan sesak napasnya. Tapi ketika ekonomi Indonesia hancur-hancuran, harga-harga pada naik, rakyat yang di bawah yang terasa sesak. Betul nggak? Betul nggak? Makanya sebentar lagi masuk musim politik, tolong tetap jaga silaturahmi. Jangan sampai gara-gara beda warna, beda kaos, beda pilihan kita ribut sama tetangga. Jagalah silaturahmi.
Yang kita pilih insya Allah menjadi orang-orang yang soleh, amin. Orang-orang yang sangat sayang sama rakyat-rakyatnya, amin. Ya Allah, ya Rabban. Jangan sombong sama apa lagi, sama kekayaan. Bisa terjadi merasa paling kaya, nggak mau akur sama tetangga yang dekat. Baru punya mobil apaan satu aja udah nggak nanya sama tetangga. Maaf, tetangga sekampung tahu tuh mobil 5 tahun. Kedengeran beloknya, remnya teriak-teriak kredit, beda. Jangan sombong tuh main ke Mekah. Masya Allah, Mekah Madinah mobil miliaran, harganya miliaran, cuma jadi taksi. Lexus keluaran 2023 akhir kemarin, harganya 1,2 miliar. Waktu kemarin saya umroh, lihat nongkrong tuh Lexus di depan hotel, Masya Allah, mantep. Supirnya ganteng, muka pintu yang di luar, yang di belakang kambing 4 pada bijil. Mobil miliaran dipakai ngangkut domba, pelecehan orang Arab. Ih, coba lah mau dikasih ke saya buat ceramah, mantep banget. Lexus. Ya Allah, jangan sombong. Itu penyakit hati tuh, angkuh, sombong muncul dari ganteng bisa, merasa paling ganteng, nggak mau akur dengan temen. Main tuh Roni tuh ke Mekah, dia jadi jelek di sono. Orang Arab pada tinggi, Libanon pada putih, Turki pada mancung. Saya waktu umroh aja nggak pede jalan kaki di depan hotel. Ya iyalah, di depan saya Saudi pada tinggi, saya pendek. Turki mancung, aing pesek. Libanon bodas bening, aing genep. Mundur saja ke belakang, udah nunduk aja di belakang. Ya Allah, terima kasih dengan nikmatmu yang tak terhingga, saya bisa lagi ke sini. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Udah disyukuri, diobatin nanti. Pada datang dari belakang saya jemaah Afrika Negro. Saya gabung di situ. Saya yang terang benderang di sana. Alhamdulillah. Jangan sombong dengan kecantikan, angkuh, merasa diri paling cantik kok. Main lo ke Mekah, Nopi, Imas, Rina, main tuh ke Mekah, lu jadi jelek lu. Banyak wanita cantik Saudi, Masya Allah. Libanon tuh bening, Libanon. Saya waktu jalan kaki di depan hotel, gak berhenti, pantat saya dicubitin sama istri. Mata. Kenapa sih nih? Sakit tahu? Melotot terus. Kalau saya meremi, itu yang cantik ketabrak. Kata istri saya, tabrak tuh pantat unta. Astagfirullah. Cemburuan, Bu. Istri saya cemburuan banget. Tandanya cinta. Ya iyalah. Ya nggak cinta gimana? Setiap malam setornya gede terus. Asal pulang dari mana-mana jam 12, jam 1 tengah malam, denger suara mobil, isi udah bangun, pintu rumah udah buka. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sampai kaget saya. Nih udah bangun, ya denger mesin mobil udah datang. Mana? Dari Ustadz Hamid. Begitu Hamid. Saya kodok. Nih istri yang buka. Pas langsung molor. Saya ditinggalin di pintu. Pak, kalau pengen disayang sama istri gimana doa, duit. Kalau tangan begini doa, duit mah begini. Lu nggak gaul. Gimana Amadu? Kudu dilatih.
Kata ibu-ibu, jangan munafik Ustaz, ini mah dunia normal. Doa butuh, duit iya kan, kiai nggak bakalan punya pesantren syariat kalau nggak ada dananya, betul nggak? Nggak bakalan punya masjid semawah ini kalau nggak ada duitnya, betul nggak? Ibu wajib nutupin aurat menurut agama, betul. Nggak bakalan beli kerudung busana muslimah karena bukan bikinan sendiri, orang lain yang bikin, dipakai sama ibu, dibeli pakai. Ini mah dunia normal, semua butuh amadu. Makanya sama kiai, sama ustadz jangan mitnah. Ustadz mah harus ikhlas. Maksud Allah. Ustadz juga manusia butuh ama. Nah itu komplit. Ustadz harus ikhlas. Ustadz punya rumah tangga, perlu biaya. Udah sodako sama ilmu sama anak-anaknya sampai bisa sholat, bisa ibadah, bijaksana dong. Listriknya bantuin bayarnya toh. Ini mau Ustadz udah ngasih ilmu sama anak ibu sama bapak, ditambah Ustadz harus bayar listrik sendiri, sekalian perkosa. Pantas di Cikampek ke Ustadz pada kuruk, kesedot ikhlas. Ustadz gaji gak punya. Digaji nggak Ustadz sama negara? Enggak. Jangan ngomong ikhlas, kagak digaji sama negara. Ustadz ikhlas ngejalanin perintah, ngebina rakyat Indonesia di kampung-kampung supaya kebina jiwanya dengan keimanan. Karena itu amanat wage rudolab supratman. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk untuk dua hiduplah Indonesia Raya. Kieu mantan jelikan, jelikan kompan. Bu, tak, yang dibangun itu imannya, jiwanya. Siapa yang ngebangun jiwa? Para ustadz, para kiai. Ada kiai suka minta bayaran sama santri-santrinya sebulan 50.000. Wajarlah bu, pak, buat bayar listrik. Banyak lebihnya ustadz. Wajarlah, ustadznya kan anaknya 11. Pengen jajan semua, masih banyak sisa. Wajarlah, ustadznya ahli hisab. Ahli hisab, sahibul asbaq, CS asbaq. Karena ustadz dalilnya kuat, la ududa illa ma'a ududin. Gak sempurna udud kecuali berdampingan dengan orang yang bawa udud. Ustadz juga manusia. Maaf jujur, dunia nggak ada yang gratis, betul nggak? Hampir masuk WC umum aja buang air besar, di terminal bayar berapa? Cilamaya masih 2.000, masih sama berarti di Cikampek masih 2.000. Kita pertahankan, jangan sampai ada kenaikan harga ngisi. Tetap modal 2.000. Kalau ada kenaikan harga modal, aing demo ke Jakarta, turunkan harga modal. Viral tuh demo. Tapi ibu-ibu di sini ikut demonya ya, bawa baligo gambar tai najis. Pernah di terminal tuh pasar Cilamaya, saya nggak kuat masuk WC umum, saya nggak bayar, malu diteriakin. Yang jaga WC, Haji pelit, astagfirullah. Ada apa mas? Bayar Ji. Saya nggak tahu ada emas di situ. Berapa? 2.000 Ji. 5.000. Cepat kembalian. Nggak ada receh Ji. Aing masuk deh ke WC. Daripada duit lapur, mending masuk lagi ke WC. Ngadon ngelamun yang 2 menit.
Begitu keluar nih 1.000, lumayan 1.000, nggak ada receh ji karena hitut kan pret 1.000. Masya Allah, dibeakan diwesek modal di pulangan kuki pulangan di kuhitut habis dah. Bayar tak? Ya bayar lah, kasihan Ustaz Kiai nggak digaji, dibantulah kesejahteraannya karena hasilnya nikmat. Apa hasilnya? Anak-anak kita jadi ahli ibadah. Kalau anak kita berhasil bisa ibadah, mak bapaknya yang diangkat duluan mulia. Anak siapa sih itu? Bukan ustadznya yang disebut, anak Bu Mumun, Pak Ohim, iya. Pinter ngedidiknya tuh anak bisa sholat, rajin ibadah, padahal ustadz yang ngedidik gak disebut-sebut ustadznya. Tapi giliran santrinya bandel, guru yang disebut-sebut. Santri siapa sih? Ustadz itu biasa preman. Licik. Ayo bantu insya Allah dengan doa, dengan kesejahteraannya. Mudah-mudahan para ustadz, para kiai dikasih mudah rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Angkuh buang ini penyakit hati, bulan Rajab dibuang, nanti persiapan Sya'ban membersihkan hati. I-nya AIDS, iri, sirikan sama orang lain. Kalau mau iri sama ibadah, orang lain bisa berjamaah, masa saya nggak berangkat? Saya bisa berjamaah, hebat. Orang lain bisa sodako, masa saya nggak bisa? Saya mampu sodako. Itu panasan nama ibadah, cakep. Dia masih irinya sama dunia. Tetangga kebeli motor Ninja, dia yang pingsan sampai diopname ke rumah sakit, pikiran motor tetangga. Ditengok sama tetangganya, yang nengok ke rumah sakit tukang ngegosip di depan yang sakit. Mbak, yang kemarin tetangga mbak suami yang beli Ninja, sekarang beli mobil ras, mobil baru, mati langsung. Astagfirullahaladzim. Mupanasan mah sama iba D-nya dendam, buang dendam. Setelah Isra Mi'raj insya Allah yang tadinya banyak musuh jadi banyak saudara. Amin, amin. Dulur 1.000 terlalu sedikit, musuh 1 terlalu banyak. Nikmat kalau hidup begitu, betul nggak? Sebelum sama yang jauh, yang dekat dulu kita akur. Ada keperluan ngedadak, bukan minta tolong sama yang jauh, tapi yang dekat yang kita mintain tolong, betul nggak? Buanglah rasa dendam. Islam dan Islam harus akur. Kalau nggak akur, nggak bersatu, insya Allah Islam acak-acakan di mana-mana meskipun jumlahnya banyak. Kenapa? Karena nggak mampu dipersatukan. Tapi meskipun umat Islam banyak pilihan, perbedaan banyak, tapi mampu dipersatukan, insya Allah Islam di Indonesia akan menjadi satu kekuatan. La quwwata illa bil ittihad. Tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan. Sebelum sama yang jauh, sama yang dekat dulu. Sebab apapun ketika kita memerlukan sesuatu, minta tolong pasti sama yang dekat dulu. Kata Imam Ghazali, kun kal yadain wala takun kal udunain. Hiduplah kalian seperti kedua tangan, jangan meniru kedua telinga. Bagaimana kedua tangan? Tangan kanan kiri profesinya beda, tapi aku yang kanan yang enak-enak aja, makan paha ayam apa ya enak, yang enak-enak. Yang kiri gak boleh megang, tapi ketika perut mules berangkat ke WC, yang kiri bagian opsi, operasi bersih, cebok terus. Yang kanan pengertian, kata yang kanan, kalau nggak ada pekerjaan yang kiri, aku kotor terus, bau terus. Untung ada yang kiri ngebantuin bersih-bersih, makanya aku harus kasih hadiah. Begitu banyak uang, berangkat ke mall, beli jam tangan paling mahal. Jam tangan mahal dipasang di tukang cebok, didandanin tukang cebok. Tukang cebok tahu diri, jadi gagah. Ketika yang kanan gatel, gak bisa garuk-garuk sendiri, tanpa ditelepon, yang kiri datang ngegarukin. Coba hidup seperti tangan, beda profesi tapi akur saling membantu. Wala takun kal udunain, dan janganlah meniru telinga. Bagaimana telinga? Telinga kanan, telinga kiri, jaraknya dekat, dari belakang paling 1 jengkal. Meskipun dekat, yang kanan dan yang kiri gak pernah ketemu. Dekat tapi gak pernah ketemu. Itu si telinga yang begitu. Bahkan Nabi lebih jauh menggambarkan Islam dengan Islam bagikan satu
tubuh sama lain serta saling merasa kesandung ibu jari kaki kita sampai berdarah ibu jari kaki kena batu. Yang pertama repot siapa? Mulut dulu lah. Tetangga jauh yang celaka di bawah tuh, monyong duluan. Kata tangan, ada apaan sih Lut? Kata mulut, itu kaki berdarah, tolongin. Tangan turun mijitin. Hidung simpati nyengir, mata simpati ngikut tangis, telinga sampai memerah, gigi menggigil. Yang kayak disangka pantat, tulang bengkok dibawa ke dukun patah tulang, gak kuat dan rasa sakit, ikut teriak, berat. Kompak semuanya, kompak semuanya, kompak. Enggak, ada satu yang cuek, gak pernah ikut-ikutan. Dia memolor aja di dalam, amit-amit. Dia mah gak peduli, apatis, masa bodohan, ngerengkol terus, amit-amit. Itu tandanya orang licik. Dia mah licik gimana? Giliran dia ada maunya, ngerepotin semua. Harus diantar sama tetangga sekampung kalau dia ada mau. Harus ada naib, ada penghulu, ada amil, ada wali, ada saksi. Harus pakai surat resmi dari wali dan naib. Apa? SIM, STNK, dan BPKB. Apa SIM? Surat izin menyolok. Yang kedua STNK, surat tanda nurunin kolor. Yang ketiga BPKB, bukti pemilikan kendaraan brewok. Harus komplit. Kalau dia ada maunya ngerepotin semua. Tapi giliran orang kecelakaan, dia mah diem, ngerengkol, molor terus. Kalau ada di sini seperti begituan, mereka kanto rumahnya. The big family of the rengkol. Ini keluarga besar si rengkol. Insya Allah di sini mah kompak semuanya ya. Alhamdulillah. Yang kedua hikmahnya bersihkan hati. Yang ketiga terakhir kuatkan ibadah. Karena dari hasil perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ada ibadah hablum minan nas, ada ibadah hablum minallah langsung. Hablum minallah adalah ibadah yang sudah dinaskan oleh Allah, tidak bisa ditawar-tawar kembali hasil dari Isra Mi'raj, yaitu ibadah mahdhah, sholat 5 waktu. Yang hablum minan nasnya Rasul diperlihatkan ada orang-orang umatnya dicelakakan dalam neraka karena ada permasalahan hakul adami selama hidupnya di dunia. Ayo, Rasul diperlihatkan ada orang yang dicakar wajahnya sendiri dengan timah-timah neraka. Kata malaikat Jibril, itu umatmu di dunia. Umat yang bagaimana? Umat yang seneng ngejelek-jelekin tetangga, umat yang seneng ngebongkar aib orang. Kalau kita ngebongkar aib orang sebelum mati, ayo cepat minta maaf dulu, minta ridhonya. Makanya Rasulullah ngingetin kita, tuba liman syagaluhu aibuhu an uyubin nas. Sungguh bahagia umatku yang tidak sempat memikirkan aib orang lain karena dirinya sendiri sibuk memikirkan aibnya sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Jam 12 kurang 5 menit, tadi saya naik jam 10 kurang 10 menit, berarti 2 jam lewat 5 menit, lebih 5 menit. Biasanya saya 2 jam udah beres, itu dilebihin 5 menit, ya itu untuk ngelebur lah. Ibu main ngakak hehe haha hehe nah itu bisa nyatu di dia. Doain panjang umur, sehat walafiat, para ustadz, para habaib, guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti doa oleh guru kita terakhir. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Haji Asyik Mubarak atas apa yang telah beliau sampaikan. Semoga apa yang telah beliau sampaikan
Semoga apa yang telah beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya yakni acara terakhir penutup atau doa yang akan disampaikan oleh Haji Amel Wahidin. Kepada